Tapi yang menyeramkan katanya sih yang kepala buntung. Itu yang kata kepala adat yang dibilang katanya di situ tuh agak angker, makanya nggak boleh lampu itu tuh dimatiin. Kali ini gue akan bercerita tentang hantu penunggu gudang di daerah Gunung Putri Bogor. Waktu itu tahun 2023, gue dapat tugas untuk visit ke gudang yang akan digunakan oleh kantor gue. Nah, pada waktu itu tuh sore hari gue datang, kebetulan memang nggak jauh dari tempat tinggal gue, gudang itu. Nah, akhirnya pas sampai di sana gue jam 3 sore, gue bertemu tuh sama security yang lama memang masih jaga gudang kosong itu. Aku bertanya, "Pak, saya izin mau masuk karena mau ngelihat gudang, area gudang ini untuk yang akan disewa." Karena memang udah fix infonya bahwa memang minggu depan udah mulai instalasi, makanya gue harus mengecek dulu lokasinya. Gue bertanya kepada security yang berjaga, yang security lama berjaga di gudang kosong itu, "Pak, udah berapa lama gudang ini kosong?" Security, "Ya udah 2 tahun Pak, kosong," katanya. "Sebelumnya bekas retail." "Emang nggak pernah lama retail di sini," katanya gitu. "Paling 2 tahun juga udah selesai." Ya akhirnya gue bilang, "Ya udah Pak, saya izin mau lihat-lihat lokasi." Karena memang 2 minggu lagi lah gudang itu akan live. Makanya minggu depan kemungkinan gue udah bisa start. Tapi gue akan visit dulu karena memang rumah gue nggak jauh dari lokasi itu. Singkat cerita akhirnya gue masuk ke dalam untuk ngecek-ngecek tuh ke area parkiran motor yang dekat pohon besar tuh, ada pohon mangga, dan juga area ke dalam gudang. Dan juga ada office di sebelahnya, memang satu tembok di sebelahnya ada office. Nah itu gue ngecek-ngecek keseluruhan hal. Nah itu tuh aman-aman aja memang sore itu tuh. Akhirnya pas nggak lama, udah gue izin balik sama security yang di situ. "Pak, saya izin balik Pak. Kemungkinan 2 hari lagi akan ada security gue yang berjaga ke sana dulu. Karena memang dari operasional udah ngedropin barang ke sana untuk ada yang jaga." Akhirnya waktu itu minggu depannya gue ke situ datang karena memang untuk pemasangan sudah mau mulai. Security gue pun yang dari perusahaan sudah berjaga dia selama 3 hari di sana. Akhirnya gue bertanya ke security yang berjaga, "Pak, gimana Pak kalau shift malam di sini?" Katanya gitu. Nah dia cerita awal pertama dia jaga memang datang tuh kepala adat di situ, katanya ada sama security yang lama didampingi. Bilang katanya Suruh bilangin sama perusahaannya siapkan kepala sapi sama nasi tumpeng. untuk ditaruh katanya. Nah, gue bingung. Gue nanya dong akhirnya sama security itu, "Pak, udah nyampein belum Pak ke operasional?" katanya. "Wah, saya nggak berani Pak urusan begini," katanya gitu kan. Karena usut punya usut juga katanya pernah ada yang meninggal. Nah, tapi gue nggak tahu ya benar atau tidak gudang itu. Nah, akhirnya pas selesai gue cerita sama security ya gue masuk ke dalam karena memang udah ada vendor yang udah siap di dalam gitu kan. Nah, sebelumnya memang pas gue di dalam gudang itu tadinya belum disekat. Nah tiba-tiba pas gue masuk tuh udah disekat. Jadi ada gudang besar tuh cuma disekat berapa puluh meter lah itu disekat ke dalam. Jadi kayak ada ruangan memang yang pas di ujung itu disekat, sekat seng. Alasannya tapi gue nggak tahu ya karena kata dari perusahaan gue memang kita sewanya cuma sekian berapa meter, sampai sananya enggak gitu. Tapi kalau kata yang di situ katanya yang sebelah sono tuh angker, makanya itu disekat. Ya tapi nggak tahu juga ya benar atau tidaknya. Pas gue udah keliling dengan vendor karena melihat ada yang disekat, akhirnya gue ajak ke vendor ke area office. Gue memang office ini yang akan dijadikan pemasangan server. Itu. Akhirnya gue masuk tuh ke ruangan itu gitu kan. Nah, memang di lorong itu tuh ada kamar mandi, ada ruangan 3 dan ada kamar mandi 2. Memang pas lorongan itu gitu. Di tengah-tengah lorong tuh cuma ada lampu neon satu yang untuk menerangi lorong gitu kan. Nah setelah itu tuh karena memang udah selesai gua sama vendor mau pemasangan itu dia, gua keluarlah dari gudang itu. Cuma sebelumnya gua matiin dulu area lorong itu karena memang kan nggak digunakan kan, daripada listrik mungkin nyala. Ya udah gua matiin. Nah nggak lama tuh security nyamperin gua, "Pak,
Tolong Pak, jangan dimatiin Pak lampu yang di lorong dekat office. Kenapa emang Pak? Nggak boleh Pak dimatiin kata orang sini katanya. Lah, gua kaget kan, aneh lah. Emang kenapa Pak? Katanya menurutnya katanya di situ pokoknya nggak boleh aja Pak. Nah, itu semakin aneh gua. Tapi kan ada vendor ya, gua profesional, nggak ngebahas masalah gaib kan. Akhirnya ya udah Pak, gue nyalain lagi tuh. Akhirnya gue nyalain lagi tuh lampu yang di situ. Baliklah tuh vendor, tapi gue tetap ada di situ. Gue ke pos security untuk ngobrol sama securitynya. Pak, nanya lah gue di situ kan, Pak, emang kenapa Pak lampu yang di lorong kamar mandi itu nggak boleh dimatiin? Nggak boleh Pak, kata security yang lama pun begitu. Dan kata ketua adat juga begitu, katanya kalau dimatiin dia marah. Nah, dia ini siapa gitu kan? Katanya penunggu yang ada di situ, gitu kan. Oh, ya gue paham lah maksudnya gitu kan. Ya udah, karena memang sebelumnya gue juga nggak tahu, gue lupa nanya itu tentang memang di lorong itu tuh nggak boleh dimatiin lampunya. Akhirnya gue pulang lah dari situ kan, setelah ngobrol sama security itu gue pulang. Minggu berikutnya akhirnya gue ke situ tuh karena memang pekerjaan sudah selesai dan operasional pun udah mulai berjalan beberapa gitu kan. Sudah ada manajernya juga di situ yang udah menempati lokasi itu. Itu ya udah gue ngobrol-ngobrol tuh sama manajernya bahwa memang gue pengen setup, minta izin untuk bisa mengaktifkan semua sistem. Ya udah, diperbolehkan tuh sama manajernya. Ngobrol-ngobrol lah gue sama manajernya. Akhirnya manajernya tuh memberitahukan ke gue bahwa memang dia bilang, wah parah nih gudang, kata dia gitu. Kenapa? Kayaknya angker banget. Tiap hari itu karyawan gue, admin gue tuh pada kesurupan, kata dia gitu. Lah, kenapa? Iya, ya hampir tiap malam itu pada kesurupan admin gue sama beberapa orang gudang. Nah, gue bingung, tapi pikiran gue udah langsung mikir, wah ini dia jangan-jangan kalau udah kelar nih office dimatiin kayaknya lampunya. Gak lama dari itu bener aja dia bilang, terakhir waktu itu gue dikasih tahu sama security bang, memang lampu yang lorong ini tuh nggak boleh dimatiin. Setiap admin gue mau pulang kan dimatiin lorongnya karena memang nggak ada orang di area office. Akhirnya semenjak saat itu mereka tuh bikin pengajian setiap malam Jumat. Semenjak dari itu sih udah nggak ada lagi kesurupan. Tapi memang setiap malam itu lampu yang lorong itu tuh nggak pernah dimatiin. Tapi anehnya sesekali itu bisa mati sendiri lampu itu. Tapi security yang jaga di situ cepat lari untuk nyalain. Itu ya usut punya usut katanya sih penunggu gudang itu katanya ada beberapa macam sih, ada yang kepala buntung, ada yang gundurwo, ada yang kuntilanak gitu sih katanya, lengkap lah katanya hantu di situ. Tapi yang menyeramkan katanya sih yang kepala buntung. Itu yang kata kepala adat yang dibilang katanya di situ tuh agak angker, makanya nggak boleh lampu itu tuh dimatiin. Karena memang akhirnya gue tahu di belakang gudang itu ternyata kuburan. Emang gue belum tahu tadinya sebelumnya, pas memang minggu depannya pas mau gue setup, gue baru dikasih tahu sama manajer gudang yang bahwa memang di belakang gudang itu pas persis kuburan. Makanya mungkin terlihat angker. Itu ceritanya. Ya sampai saat ini sih memang hampir setiap malam Jumat itu di ngajiin memang gudang itu. Jadi setiap operasional pas habis maghrib itu berhenti untuk membaca yasin tuh sama-sama, baru mereka melanjutkan pekerjaan operasionalnya. Itu ya semenjak saat itu sih udah nggak ada lagi yang kesurupan. Itulah ceritanya.